Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleha semua? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, tepuk semangat dulu sayang, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Itu kenapa ya yang di pojok sana kelas 4 kok loyo? Oh, sakit gigi. Satunya lagi kenapa loyo? Belum sarapan lagi. Iya, kenapa enggak sarapan? Sarapan dulu sayang supaya bisa fokus belajar di dalam kelas ya nak ya. Jadi ibu ingatkan lagi ya sebelum pergi sekolah sarapan. Jangan lupa mandi, keramas, gosok giginya. Kelas 4 dan kelas 5 sudah mengalami fase pertumbuhan jadi besar, bukan kelas 1 lagi. Jadi harus bisa menjaga kebersihan tubuhnya dan pakaiannya ya. Oke, baik anak soleh dan soleha semua. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di sekolah ya. Nah, kita akan gabung ya kelas 4 dan kelas 5 yaitu menjadi kelas rangkap. Karena apa? Karena wali kelas 4 masih belum bisa hadir karena berhalangan. Jadi ibu yang mengisi kelas 4 dan 5 untuk digabung. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Oke. Mari berdoa, silakan pimpin doanya ketua kelas 4 dan 5-nya. Berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Baik anak soleha, hari ini pembahasan kita materinya adalah untuk kelas 4. Kalian membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita non fiksi ya. Kemudian untuk kelas 5-nya kalian membahas tentang IPA, yaitu menjelaskan alat gerak hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Menjelaskan alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Ya, jadi yang kelas 4 bahasa Indonesia, kelas 5 IPA. Nah, tujuan pembelajarannya ingat ini, jangan sampai tertukar, ini beda. Ini kelas 5, ini kelas 4. Kemudian selanjutnya coba kelas 4 lihat bukunya halaman 20. Di situ ada cerita non fiksi, silakan dibuka. Dan untuk kelas 5 silakan dibaca lembaran cerita non fiksinya sudah ibu bagi tadi. Baiklah. Sebelumnya mari kita buat kelompok dulu. Ya, membuat kelompok dulu. Kelas 4 membuat kelompok, kelas 5 membuat kelompok. Oke, alhamdulillah sudah berkelompok ya. Baiklah. Kalian menyimak baik-baik. Ibu akan membacakan cerita non fiksi mengenai alat gerak makhluk hidup. Ya, kalian menyimak sambil melihat bukunya. Baiklah anak soleh dan soleha, dengarkan baik-baik. Manusia, alat gerak makhluk hidup ya. Alat gerak makhluk hidup. Dengarkan baik-baik. Simak dan sambil melihat bukunya. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Gerakan ini sangat penting agar makhluk hidup dapat mencari makanan, melindungi diri, dan berpindah tempat. Alat gerak terbagi menjadi 2, gerak aktif dan gerak pasif. Nah, selanjutnya, tulang dan otot adalah bagian alat gerak manusia. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa berkontraksi dan menggerakkan tulang. Tulang dan otot bekerja sama untuk menggerakkan tubuh. Nih, ini tangan Ustazah ada tulangnya dan juga ada ototnya, tangan ibu nih. Tanpa tulang dan otot nggak bisa bergerak. Tulang aja nggak bisa bergerak, otot aja sama juga. Jadi mereka bekerja bersama, bersatu padu supaya bisa bergerak. Kemudian tanpa otot dan tulang tidak dapat bergerak. Ingat, siapa di sini tidak punya otot dan tulang? Oh, punya semua. Oke. Hewan juga memiliki alat gerak yang disesuaikan dengan tempat hidupnya, ya. Jadi tempat hidup hewan disesuaikan, alat gerak hewan sesuaikan dengan tempat hidupnya. Allah
Subhanallah, Allah menciptakan beraneka ragam makhluk hidup ya yang sudah Allah susun sedemikian rupa ya. Nah, itu merupakan ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri. Selanjutnya ikan, ya contohnya ini ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang dalam air. Burung menggunakan sayap untuk terbang di udara. Kaki kucing dan anjing digunakan untuk berjalan dan berlarian di daratan. Semua alat gerak ini membantu hewan bertahan hidup di lingkungan mereka. Gerakan tidak hanya berguna untuk berpindah tempat. Gerakan juga membantu makhluk hidup melindungi dirinya. Misalnya, kelinci dapat melompat cepat untuk menghindari pemangsa. Kemudian, cumi-cumi menyemprotkan cairan tintanya dan berenang cepat jika mereka merasa terancam. Oleh karena itu, alat gerak sangat penting bagi makhluk hidup, ya. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke. Nah, dapat dipahami? Iya, bagus kalau dapat dipahami. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah berdiskusi dengan kelompoknya. Kelas 4 silakan berdiskusi, kelas 5 silakan berdiskusi. Kemudian kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang Ibu bacakan tadi, ya. Kemudian kalian setelah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian mengidentifikasi atau mencari fungsi alat gerak dalam teks tadi, ya. Ikan itu apa, ya? Tadi itu anjing, kucing, ya. Cumi, oke? Kemudian setelah itu kalian silakan presentasikan di depan. Paham ya? Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha tadi sudah pada presentasi semua. Kelas 4 sudah presentasi, kelas 5 juga presentasi menunjukkan hasil kerjanya. Alhamdulillah semua bagus-bagus. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, baiklah. Sekarang kita buat kesimpulan. Apa tadi kesimpulan tadi gagasan pokoknya? Ya. Gagasan pokoknya tadi apa ya? Paragraf pertama. Ia pintar manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki alat gerak ya. Paragraf kedua, apa kesimpulannya tadi? Untuk gagasan pokoknya. Iya, tulang dan otot adalah bagian utama dari alat gerak manusia. Oke. Paham ya sudah ya gagasan pokok ada di sebelah mana ya? Ya, gagasan pokok adalah inti pembahasan. Kemudian untuk yang kelas 5, kesimpulannya apa? Iya benar, kelas 5 betul ya. Kelompok 2 kelas 5. Iya, jadi ikan menggunakan sirip silakan kalian ya merangkum gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di buku halaman 100. Itu kalian rangkum setiap gagasan utama dan gagasan pendukung yang ada di buku halaman 100 ya.
Di situ ada cerita non fiksi. Kalian rangkum semua gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, untuk kelas 5-nya silakan kalian merangkum. Kalian mengidentifikasi alat-alat gerak hewan-hewan dan tumbuhan. Alat-alat gerak hewan dan manusia, ya. Minimal ada 10, ya. Gerak hewan-hewannya boleh apa aja, ya. Manusia ya. Jadi semuanya ada 10. Ada 10 pengelompokan. Ya, sampai sini dulu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.